Halo guys, kembali lagi. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Antlers. Film ini menceritakan tentang seorang bocah laki-laki yang sangat misterius. Di sini guru wanitanya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada bocah itu. Tapi ketika mencari tahu lebih dalam, tak disangka guru tersebut mengalami sesuatu yang mengerikan. Awal cerita dari film ini, ada seorang pria yang bernama Frank. Dia sedang berjalan meninggalkan anaknya di sebuah truk. Frank menuju sebuah ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah yang gelap dan becek. Kemudian di ujung, dia menemukan seorang pria. Pria ini merupakan temannya. Mereka sedang membersihkan sisa pekerjaan mereka sebelumnya. Tapi lambat laun, mereka berdua mendengar suara teriakan, seperti tangisan binatang. Frank merasa penasaran dan dia pergi untuk memeriksa hal tersebut, yang diikuti temannya. Suara arangan binatang semakin mendekat, tapi mereka tetap maju untuk memeriksa. Sampai suatu ketika, lampu yang dipegang Frank mati, dan semuanya menjadi gelap. Ternyata Frank diserang oleh semacam binatang buas. Walaupun temannya menembakkan pistol, tapi itu tak berguna. Selanjutnya, anaknya Frank yang berada di truk bernama Aiden, dia menunggu ayahnya tak kunjung datang. Maka dia menyusul ayahnya ke dalam ruang bawah tanah tersebut. Beberapa hari kemudian, Frank dan Aiden kembali ke rumahnya. Tetapi dia mengalami suatu penyakit yang aneh, dan dia tidak berani mendekati kedua anaknya. Kemudian dia mengurung dirinya di sebuah ruangan. Dia mengatakan kepada anaknya, apa yang terjadi pada dirinya, jangan dibukakan pintu tersebut. Beberapa hari kemudian, adiknya Lucas bernama Aiden juga sakit seperti ayahnya. Maka Lucas juga mengurung adiknya bersama ayahnya tersebut. Hari demi hari, Lucas harus mengurus keduanya, sampai dia harus mencari makan buat mereka berdua. Di sekolah, Lucas juga tidak menerima perlakuan yang baik dari temannya. Dia seringkali dibully karena Lucas sangat muram dan aneh. Waktu siang harinya, seorang wanita merupakan seorang guru. Dia melihat Lucas berjalan pulang. Guru itu mengikuti Lucas karena dia khawatir. Dia melihat Lucas memandangi sebuah toko es krim. Maka dia mencoba untuk mengajak Lucas untuk makan es krim. Wanita itu kerap menanyai Lucas tentang adiknya dan kehidupan dia di rumah, sampai wanita itu menyinggung ayahnya. Maka Lucas tak semangat lagi memakan es krim tersebut, dan dia pun langsung pergi, sambil mengatakan kepada perempuan itu untuk tidak mengikutinya lagi. Di jalan, Lucas mengambil mayat binatang. Bangkai binatang ini merupakan makanan yang akan dia berikan buat ayah dan adiknya. Di sini, guru Lucas bukan langsung pulang ke rumahnya. Dia malah pergi ke rumah Lucas. Guru ini bertujuan untuk menjumpai ayah Lucas. Karena dia khawatir Lucas menerima perlakuan tidak baik dari ayahnya. Selanjutnya, guru tersebut mulai ingin masuk ke rumah Lucas, tapi dia mengurungkan niatnya, dikarenakan guru tersebut mendengar sebuah suara hentakan, dan lagi rumah tersebut sangat sepi. Walaupun dia memanggil-manggil, tak ada sautan yang menghampirinya. Kemudian dia merasa takut dan dengan cepat meninggalkan rumah Lucas. Lucas sudah sampai di rumahnya. Dia sedang memotong bangkai yang dia temukan di jalan tadi. Setelah itu dia pergi ke tempat adik dan ayahnya berada. Lucas memberikan mereka berdua makan. Di sini ayahnya telah berubah, tidak seperti manusia, tapi melainkan hampir seperti binatang. Sedangkan adiknya, mukanya pucat, tapi dia masih sadar akan dirinya. Lucas tidak ingin lama-lama di sini, jadi dia dengan cepat keluar dan mengunci pintu itu kembali. Lucas mencoba untuk tidur, tapi suara adiknya memanggil dirinya karena dia lapar. Lucas tidak tahan mendengar itu, maka dia menutup telinganya dengan headphone. Di sini guru Lucas, dia sedang memeriksa laci. Kemudian ia menemukan sebuah buku yang memiliki gambar yang menyeramkan. Buku ini milik Lucas. Setelah itu, guru tersebut memberitahukan kepada kepala sekolah mengenai hal tersebut. Melihat buku-buku itu, mereka beranggapan kalau Lucas mengalami suatu kekerasan dalam keluarga. Sore harinya, kepala sekolah itu mendatangi rumah Lucas. Dia mencoba untuk mengetuk pintu,
tapi tidak ada yang datang menghampirinya. Dia melihat pintu tak terkunci. Dia semakin penasaran dengan keadaan rumah Lukas itu. Dia pun berjalan masuk sampai dia menemukan sebuah ruangan yang digembok. Kemudian suara Aiden terdengarnya, membuat dia penasaran apa yang di balik pintu itu. Selanjutnya dia membukanya, dan setelah itu dia melihat Aiden. Kepala sekolah itu berusaha untuk menolong Aiden, tapi tiba-tiba dari belakang, ayahnya Lukas langsung menyerang kepala sekolah tersebut, dan tak hanya itu, dia memakan wanita itu. Di sini, ayahnya Lukas setelah makan kepala sekolah tersebut, dia kesakitan, dan tiba-tiba dari mulutnya muncullah sebuah makhluk yang menyeramkan berwarna hitam. Sedangkan Frank, ayahnya Lukas, telah meninggalkan tubuh lamanya dan berubah menjadi sesuatu makhluk yang bukan manusia. Di perjalanan pulang sekolah, Lukas berjumpa dengan pembuli dirinya. Pria ini hendak memukul Lukas, tapi mereka berdua kedatangan makhluk yang hitam berbulu. Makhluk ini merupakan yang keluar dari tubuh ayahnya Lukas. Lukas pun bergegas lari, dan pembuli itu dimakan oleh makhluk tersebut. Di siang harinya, mereka mendengar kalau kepala sekolah telah menghilang. Maka guru Lukas tersebut ingat kalau kepala sekolah itu mengatakan kalau dia akan ke rumah Lukas. Maka itu dia mulai mencoba untuk memeriksa rumah Lukas. Sesampainya dia di sana, guru itu menemukan mobil kepala sekolah tersebut. Maka dia pun mulai memanggil polisi, yang merupakan adiknya sendiri. Polisi datang ke rumah Lukas, dan mereka menemukan mayat kepala sekolah yang telah dimakan. Dan mayat satu lagi milik Frank. Mayatnya seperti ada yang keluar dari dalam tubuhnya. Di malam harinya, Lukas hendaklah pulang ke rumah, tapi dia dijegat oleh guru wanita itu. Pasalnya dia tidak ingin kalau Lukas melihat hal yang mengerikan dalam rumahnya. Kemudian mereka menjumpai salah satu penduduk asli kota ini. Mereka menanyakan sebuah gambar milik Lukas. Tapi pria itu menceritakan tentang sebuah makhluk bernama Wendigo, sebuah iblis yang melahap jiwa manusia. Makhluk ini memiliki rasa lapar yang tak bisa dia bendung, dan dia akan terus makan sampai melemah. Cara mengalahkannya adalah dengan menusuk jantungnya, agar makhluk itu mencari inang baru. Walaupun sudah ditusuk, makhluk leluhur tersebut tidak akan bisa mati. Di malam harinya, Lukas berada di rumah guru wanita itu. Ada salah satu polisi yang berada di rumah guru wanita tersebut. Polisi ini bertugas untuk mengawasi mereka. Kemudian terdengarlah sebuah teriakan makhluk buas. Kata Lukas, makhluk itu akan menjemput dirinya dan membawanya ke tambang bawah tanah. Polisi itu mencoba untuk memeriksa jeritan yang dia dengar. Jeritan tersebut berasal dari gudang. Dia pun dengan berani dan berhati-hati menghampiri gudang tersebut. Tapi ketika dia melihat seorang anak bernama Aiden, dari belakang dia tiba-tiba diserang oleh makhluk buas tersebut, dan dia pun mati tanpa perlawanan. Kemudian Paul datang karena temannya memanggilnya. Setelah sampai, Paul mendapati temannya tergeletak yang berlumuran darah. Sudah pasti itu telah mati. Tapi tak lama kemudian, Paul pun diserang dari belakang oleh monster tersebut. Dan hasilnya, Paul juga kalah dan dia tidak sadarkan diri. Di sini guru wanita itu datang. Dia menghampiri Paul yang pingsan. Ketika membangunkannya, guru wanita itu mengatakan kalau dia akan menyusul Lukas ke tambang bawah tanah tersebut. Guru wanita itu sampai di tambang tersebut. Dia melihat kalau Lukas dan adiknya berada di sana. Begitu juga monster itu. Guru wanita itu langsung menembaki monster tersebut dengan pistol. Tapi tembakannya tak mempan sampai dia terhempas dan menjatuhkan senjatanya. Tapi di sini guru wanita itu menyalahkan api. Dan ternyata monster tersebut sangat takut dengan api. Maka guru itu mengambil kesempatan dan menusuk monster tersebut menggunakan sebuah besi panjang. Walaupun sudah ditusuk, monster itu masih hidup. Di sini Lukas mencoba membantu guru tersebut. Lukas dengan secara diam-diam dia menusuk monster itu dari belakang, dan tusukan itu mengena jantung monster tersebut. Dan hasilnya, makhluk tersebut jatuh.
Selanjutnya Aiden, adiknya Lukas, tiba-tiba menjerit-jerit kesakitan. Tampaknya dari dalam tubuhnya yang bercahaya seperti ada yang hendak keluar. Dengan melihat itu, guru wanita tersebut terpaksa harus membunuh Aiden. Walaupun sempat dia dihalangi Lukas, tapi itu tak menghentikan guru wanita tersebut. Lukas juga tahu kalau ini harus dilakukan. Dengan terpaksa dia harus merelakan adiknya untuk mati. Di akhir film ini diperlihatkan kalau monster itu belum mati. Ya, memang pada dasarnya makhluk tersebut tak bisa mati. Paul, polisi yang merupakan adik dari guru wanita tersebut, bahwa tubuhnya telah dijadikan inang dari monster itu. Oke, terima kasih karena telah menonton video ini. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.